Dulu Connect, kita ketemu lagi. Kali ini kita ketemu orang hebat. Pak Indra. Kita ngobrol-ngobrol soal hobinya. Jadi kita nggak ada urusan dengan kerjaan, tapi dengan hobinya. Pak, senang Pak. Coba. Mulai hobi-hobi ngumpulin mobil-mobil klasik, gimana ceritanya Pak? Kebetulan dari dulu kecil orang tua sudah ada mobil-mobil begini, Pak. Ya. Jadi kalau mau cerita awal sih, kita SMP itu sudah naik Willys dari Bandung ke Madiun. Bayangin tuh, Bandung Madiun pakai Willys isinya 7 orang. Bapak, ibu, saya dengan adik-adik berlima. Jadi dari kecil memang ya sudah terbiasa dengan mobil tua lah gitu kan. Nah kebetulan ya itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin juga sebetulnya bagaimana melestarikan mobil-mobil klasik ini. Yang pertama untuk bisa dengan klub, dengan komunitas. Nah, yang kedua sebetulnya mungkin meloncat langsung mendukung program pemerintah ekonomi kreatif. Kenapa begitu? Karena kalau mobil-mobil klasik, mobil tua gitu kan, itu kan bisa menghidupi bengkel, montir, tukang cat, tukang las, gitu kan. Kalau mobil baru kan langsung ke bengkel besar. Nah, itu salah satu hal yang positif sebetulnya. Kenapa sih Pak mobil-mobil klasik tua di samping hobi dan itu ada legend begitu, tapi juga bisa membantu mendukung program pemerintah ekonomi kreatif. Pak, mobilnya apa aja sih Pak yang Bapak koleksi Pak, kalau boleh tahu Pak? Saya ada Willys, terus ada mobil apa bekas presiden tahun 57, Cadillac 57, ada apa lagi ya? Ada Mercy yang ya tua SL. Pak, membangun kembali itu kan bukan perkara mudah, penuh tantangan. Asiknya di mana sih Pak membangun mobil? Nah justru di situ asiknya Pak. Ya tapi kan beda-beda orang ya. Kalau saya dari kecil memang orang tua ngajarinnya ya turun mesin sendiri, bongkar sendiri, sehingga itu mungkin mempengaruhi saya juga kan. Tapi yang kedua justru asik di situ Pak. Asik bagaimana kita bisa membangun dari yang jogrok itu sampai kita kendarain dan dipakai Pak. Itu butuh waktu berapa lama Pak? Wah tergantung Pak. Nah seperti Willys ini kebetulan nih Pak, saya punya montir Aban namanya Pak. Itu Bapak mungkin boleh diekspos tuh. Dia luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini mobil saya ini original semua mesinnya. Dia yang bangun. Aban itu. Dan kita pernah coba ke Timur Timur, ke Banyuwangi, nggak pernah ngisi air tetes pun Pak. Original semua. Nah itu kan luar biasa Pak. Nah montir-montir begini perlu direkrut. Dan mungkin perlu dilestarikan serta diregenerasikan Pak. Kalau udah nggak ada siapa nih yang mengelola. Nah yang kedua mungkin juga pengalaman saya justru mobil klasik itu harganya kan nggak pernah turun Pak. Jadi investasi juga. Investasi. Pak, perawatannya susah nggak sih Pak kalau mobil? Katanya nyari spare partnya lumayan susah. Enggak juga Pak. Kita komunitas tuh ada komunikasi lah. Kita mencari mobil. Kalaupun sudah nggak bisa, ya paling di kanibal kan. Gitu ya. Tapi seberapa persen Pak? Ini nggak ada yang. Oh ini semua original Pak. Original. Alhamdulillah original semua. Merogoh koceknya dalam nggak sih Pak kalau gini Pak ngerawat mobil? Ya itu sesuai dengan ininya lah Pak. Sesuai dengan value-nya lah gitu kan. Kan kita butuh juga value kan. Value-nya. Ya, artinya tadi tidak pernah turun dia Pak. Kalaupun ada, ya ada yang paling murah juga ada kan. Tapi mungkin tidak original. Nah keoriginalan ini yang perlu dipertahankan oleh kita. Pak, untuk mengetahui original apa enggak di mana Pak? Ya itu perlu yang biasa lah Pak ya. Ya tentunya itu ya. Nah mungkin kita ingin mengangkat sebenarnya gini Pak, mobil klasik ini kan bukan Indonesia Pak, tapi itu worldwide. Worldwide di semua negara itu ada namanya classic car. Ingat Pak, classic car itu bukan old car dan politik car. Kan sekarang wah ada isu mau di Jakarta tidak boleh ada mobil tua 10 tahun ke atas ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan tadi. Mobil tua oke Pak. Tidak boleh digunakan untuk umum itu oke, mesti baru semua. Tapi kalau classic car, lagi classic car itu quote on quote bukan mobil tua dan polutif. Jadi bukan old car, tapi itu classic car itu udah mendunia world class. Bapak kemana aja di dunia pasti ada classic car. Nah, satu yang kedua kan tidak pernah dipakai harian. Mobil tua itu, mobil klasik itu
pasti seminggu sekali, sebulan sekali ada event baru keluar. Jadi tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah membuat polusi. Karena tidak mengganggu. Di jalan hanya event aja, habis itu taruh di rumah. Oh gitu ya. Pak, perjalanan jauh kemana Pak? Selain ke Timur-Timur Pak? Ya saya pernah pakai ini juga ya Pak, Timur, Bali, Banyuwangi. Nah, event kemarin terakhir adalah ke Morotai. Iya. Apa tahu Morotai? Iya tahu. Udah pernah? Belum. Nah, kenapa saya ke Morotai? Karena justru Pak, Willis pertama masuk Indonesia itu dari Morotai. Iya. Kenapa gitu? Waktu MacArthur nyerang Jepang, dia dari Morotai Pak. Nah, membawa mobil waktu itu Willis lah dan sebagainya itu. Nah, yang kedua saya ingin mengangkat Morotai itu sejajar dengan Normandia Pak. Waktu sekutu nyerang Jerman di Normandia, Prancis, tahun 44, bulan Juni. Nah, juga MacArthur nyerang Jepang itu pangkalnya di Morotai. Tahun 44 juga Pak, tapi bulan September itu. Nah, saya ingin mengangkat bahwa the day of Morotai itu selevel dengan the day of Normandy di Prancis. Di sana tiap tahun diadakan Pak. Di kita kenapa belum Pak? Nah itu yang kita perlu angkat, sejarah dunia itu Pak. Walaupun kita belum merdeka, tapi itu sejarah dunia bahwa Indonesia pernah berperan, Morotai berperan untuk katanya menghentikan Perang Dunia Kedua dari Morotai Pak. Ada upaya Pak untuk ya itu Pak yang sedang kita coba. Kita pernah ke sana kemarin bersama-sama dan melihat ya kesedihannya satu aja Pak, tidak ada satupun bekasnya. Padahal dulu kan ada ribuan mobil, ratusan pesawat di sana, nggak ada kecuali gambar-gambar di museum. Tapi ada upaya Pak untuk pencarian gitu Pak yang ya ada Pak, karena waktu itu memang dibusituakan dan dijual ke pabrik baja di Cilegon katanya gitu. Yang ada hanya satu di bawah laut, satu Willis dan satu pesawat. Nah, karena itu kami dengan komunitas Willis mencoba ingin melestarikan dengan membuatkan satu Willis dikirim ke sana Pak. Ini tinggal udah jadi mobilnya, tinggal dikirim ke sana. Nah, harapan saya diangkat pelan-pelan agar itu menjadi mendunia juga. Bahwa tahun 44 itu Indonesia sudah berperan menghentikan Perang Dunia Kedua dari Morotai, walaupun itu sekutu kan, tapi kan lokasinya di Indonesia. Pak, kesibukan lain apa Pak sehari-hari Pak? Nggak ada Pak, pengangguran Pak, makanya kalau ada lowongan mau ikut nih. Gitu ya? Jadi wartawan. Untuk apa aja sih Pak kalau kita untuk ngisi-ngisi hari-hari? Itu Pak, saya mungkin sekarang ya sibuknya dengan komunitas. Saya ikut di Vespa ya ikut. Gitu ya. Vespa juga koleksi Pak? Ada Pak. Berapa Vespa? Ada 2 biji lah Pak, Vespa tua. Tahun berapa itu Pak? Vespa saya tahun 56 satu lagi si super biasa itu. Kasihkannya apa Pak? Ngurusin Vespa sama mobil di mana perbedaannya Pak? Saya kira hampir sama Pak, mirip. Tapi kan yang penting kan komunitas. Jadi komunitas Vespa ikut. Jadi buat saya penting silaturahmi Pak. Silaturahmi itu kan kalau di komunitas nothing tulus. Non politik, non apapun. Ini betul-betul sosial, kemudian silaturahmi lah gitu. Tidak ada kepentingan apapun. Nah, perburuan mobil tua sama mobil motor klasik di mana kesulitannya Pak? Motor sama mobil sebetulnya dibilang sulit ya tidak ya, dibilang tidak ya memang harus ada tahu tempatnya kan. Kalau sekarang kan eBay ada semua Pak. Iya. Sekarang buka eBay, beli apa aja ada. Jadi sebetulnya tergantung, kalau kita udah hobi itu orang nggak ada urusan lah Pak. Hobi senang kan. Nah harapan saya justru senang itu, enjoy itu kan bahagia Pak. Itu yang dicari Pak. Udah pusing-pusing kerja semua, masuk komunitas, enjoy, bahagia, silaturahmi. Nah menurut saya ini potensi luar biasa sebetulnya. Komunitas kan ribuan Pak. Saya bilang ribuan komunitas yang ada, harusnya itu dikemas oleh pemerintah sebagai sebagai sarana untuk tadi kerjasama, saudaraan, kekeluargaan yang nothing tulus Pak. Partai boleh beda-beda, begitu masuk komunitas lepas semua partainya bersama. Nah harapan saya ini sebenarnya gambaran bahwa sama dengan negara nih Pak. Begitu demi negara ya lepaskan semua kepentingan dong harusnya. Mestinya ya. Demi negara, jangan buat pribadi kan gitu. Oh gitu Pak. Kalau Vespa ngendarin Vespa paling jauh kemana Pak? Vespa, kalau cerita Pak, saya SMA naik Vespa Pak. Pacaran naik Vespa. Jatuh-jatuh naik Vespa Pak gitu, awalnya. Jadi memang ada ada kenangan lah Pak ya. Naik Willis, SMP udah naik Willis.
Vespa saya SMA naik Vespa, jatuh naik Vespa kan gitu. Vespa Lambretta tuh SMP SMA lah. Pak, katanya kalau motor komunitas Vespa itu lebih loyal. Kalau ada motor satu mogok, semua ikut dibanding komunitas lain. Sebetulnya hampir sama aja Pak, tinggalkan momentumnya. Nah soalnya gini Pak, Vespa itu dia besar sekali komunitasnya dan saya pernah mengendorse begini Pak, Vespa World Day itu tidak pernah keluar dari Eropa. Nah kita pernah ya memotivasi teman-teman, ayo berangkat ke Eropa, tarik ke Indonesia, bikin Vespa World Day Indonesia, dan berhasil Pak. Kita di Bali bikin kan. Tahun berapa Pak? Itu 2000 setelah COVID ya Pak. Harusnya sebelumnya, tapi kan nggak COVID berhenti. Saya bayangkan tuh Pak, jadi kebanggaan Indonesia bisa membuat Vespa World Day di Indonesia. Belum pernah keluar Eropa ke Indonesia, dan pesertanya kan 10 ribuan lebih Pak. Nah itu kebanggaan kita, bisa tadi sosial, silaturahmi, tapi apa namanya, menjual kebesaran nama negara juga. Kita jual Bali, kita jual Indonesia di depan Eropa sana. Pak, bisa memboyong ke Indonesia itu kan butuh perjuangan, butuh meyakinkan orang-orang luar Pak. Gimana cara meyakinkannya Pak? Ya tadi meyakinkan, kita kasarnya kita jual tentang Indonesia lebih bagus daripada negara lain. Nah teman-teman yang di Vespa lah yang ke sana kan, berangkat ke sana, terus berhasil. Itu menunjukkan bahwa ayo dong bisa lah kita membuat itu. Itu akan jadi event tahunan Pak? Itu gilir Pak. Oh gitu. Makanya mungkin kapan lagi. Nah yang ada kan Indonesian Vespa Day itu tiap tahun kita buat. Tapi kalau Vespa World Day ya tahunan, tapi kan negaranya di sana terus Pak, di Eropa. Baru Indonesia yang bisa membuat Vespa World Day. Nah itu kan kebanggaan kita sendiri Pak. Pak, Bapak kan pernah menjabat sebagai ketua IMI ya? Tenang. Itu gimana perkembangan IMI seperti sekarang ini? Hebat Pak. Karena dulu memang kan IMI itu dua Pak. IMI itu sport dan community. Nah sport itu balap-balap gitu. Bapak tahu nggak? Balapnya saja itu setahun berapa event kira-kira? Kira-kira berapa? Nah, untuk balap Pak, sport. Berapa kira-kira? Satu tahun berapa event balap loh? Sport berapa kira-kira? Indonesia ini? Ada 50 lebih ya? 1.200 Pak. Ya Allah. Nah, Bapak kan baru tahu. Ini mesti diekspos bahwa sport itu balap nih, motor mobil itu 1.200 event setahun loh, bayangin tuh. Belum komunitas Pak. Itu sport loh, artinya pembalap, mau drag, mau balap motor, mobil, rally, semua itu 1.200 kali Pak setahun. Sehingga waktu itu saya bilang, kalau begitu bukan IMI nyari uang, tapi perusahaan nyari kita dong, kita branding. Betul. Bayangin, Anda mau branding sini, saya branding 1.200 kali setahun seluruh Indonesia. Bayangin Pak. Nah tinggal komitmen uangnya untuk apa, kan harus jelas gitu. Itu, nah belum komunitas Pak. Karena itu saya dengan Mas Rifat, komunitas masih di touch. Karena jumlah anggota itu lebih banyak komunitas ketimbang sport. Kalau pembalap-pembalap kan tentu Pak. Tapi kalau komunitas banyak banget. Nah, sejalan dengan programnya FIA di dunia sana Pak, bahwa ada community. Sekarang ada komunitas di Sentul, kayak seperti ini Pak. Seperti ini. Komunitas apapun kan luar biasa. Jadi itu peran sebetulnya pemerintah lewat IMI untuk menanamkan tadi lalu lintas, ketertiban kan gitu. Nah, bisa diakomodir itu Pak lewat IMI gitu Pak. Infrastruktur untuk balapan itu sudah cukup selain Mandalika, selain itu? Ya sekarang kan banyak Pak. Idealnya memang setiap provinsi lah minimal itu ada lokasi sirkuit yang bisa bukan hanya balap Pak, tapi bisa track. Bisa drag, bisa drifting, slalom. Kenapa begitu? Karena begini Pak, kecelakaan itu kan setahun yang meninggal 25.000 orang kurang lebih. Itu kenapa menurut saya? Karena keterampilan kurang Pak. Dia hanya naik motor bisa, begitu ada masalah dia nggak terampil. Nah dulu saya punya cita-cita gini Pak, setelah dia dapat SIM dari polisi, mau SIM C, mau SIM A, maka dia wajib ke IMI untuk mendapat pelatihan. Yaitu mau drifting, mau slalom, kalau motor freestyle. Bayangkan Bapak kalau semua pengemudi bisa freestyle, kan? Terus semua yang SIM A bisa drifting, slalom.
dia akan terampil berarti Pak. Jadi jangan kalau ada apa-apa dia akan terampil. Nah harapannya gitu. Tapi jangan bayar. Jadi ayo IMI pemerintah lewat IMI mendidik pengemudi terampil Pak ya. Terampil yang lebih tadi itu bukan hanya pembalap yang bisa. Itu akan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Saya yakin Pak. Nah ini program itu disampaikan Pak. Pernah Pak. Terus? Tapi kan saya udah nggak jadi ketua lagi. Nah harapan saya, kan orang bilang kok kalau nggak bayar gimana Pak? Oh bisa. Nanti sahabat itulah peran pemerintah mendidik warganya yang pengemudi motor mobil untuk terampil. Itu ininya Pak. Apa tujuannya? Mengurangi kecelakaan lalu lintas. Terus uang dari mana Pak? Jangan minta masyarakat lagi, itu malah memberatkan. Itu gimana? Sponsor banyak Pak. Yang jual motor mobil wajib dia jadi program dia, kan bisa dimasukin situ. Asuransi, kan kalau asuransinya nggak ada yang mati Pak, kan untung dia gitu Pak, mengurangi. Terus sponsor kan bisa Pak, branding dan sebagainya. Jadi saya ininya bukan soal nyari uang, tapi justru mendidik pengemudi motor mobil agar dia terampil. Outcome-nya adalah mengurangi kecelakaan. Gitu loh Pak. Ini belum Pak. Tapi jangan mindsetnya, oh ini ada uang cari, jangan. Yang sering kali kan itu Pak. Iya, orang jadi wah ada ini, jangan. Itu jadi pemerintah lewat IMI mendidik warganya terampil mengemudi gratis. Wah, gitu Pak. Tantangan IMI ke depan apa sih Pak menurut Pak? Saya kira itu Pak. Jadi bagaimana yang lebih sport sama community. Sportnya tadi kan melatih para sport itu bisa mendunia. Balap motor, mobil itu dia gitu. Yang pertama, yang kedua komunitas tadi mengakomodir komunitas agar bermanfaat. Kan bersama, istilahnya bersama, bermakna, bermanfaat gitu. Oke, dulu lakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Bravo.